Ramadan Kareem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa la hawla wa la illa billah amma ba'du. Berjumpa kembali dalam acara Bincang Ramadan SDIT Raudatul Jannah. Ramadan bulan penuh berkah. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita sudah ditemani oleh Ustadz kita, yakni Ustadz Ahmad Shokib. Betul Ustadz ya? Biasa dipanggil dengan Ustadz Shokib. Betul juga. Alhamdulillah, Ustadz Shokib mengajar di SDIT Raudatul Jannah, di mana saat beliau mengajar itu sangat diidam-idamkan dan ditunggu-tunggu oleh anak didiknya. Kenapa? Mau tahu? Alhamdulillah, anak-anak terkesima melihat sulapnya Ustadz Shokib, dan juga ada pantun-pantunnya juga mungkin Ustadz ya? Karena ini bulan puasa, mungkin kan lemes-lemes gimana Ustaz? Mungkin kan dengan ada pantun dan ada sulap mungkin bisa terhibur juga Ustaz ya? Nah, makanya setelah ini mari kita dengarkan ceramah dari Ustaz Shokib. Namun sebelum itu saya punya pantun. Apa pantunnya? Yuk kita dengarkan. Buah naga buah semangka, yang puasa insya Allah masuk surga. Allahumma amin. Alhamdulillah, sangat istimewa sekali bulan Ramadan. Insya Allah kita akan mendengarkan secara gamblang dan tuntas terkait dengan keistimewaan bulan Ramadan. Tafadhol Ustaz. Terima kasih Ustaz Sofyan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ramadan futikat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidat asyayatin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadisil ukhra, as-siyamu junnatun. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kecukupan rizki, serta nikmat-nikmat Allah lainnya yang kalau kita hitung nikmat itu, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Makanya Al-Quran mensinyalir, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu hendak menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. La tuhsuha. Dan nikmat terbesar saat ini yang kita rasakan adalah kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang hampir selalu disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Sungguh telah datang kepadamu Ramadan, bulan yang penuh berkah. Dan inilah keberkahan-keberkahan Ramadan inilah yang akan kita bahas pada hari ini, yang akan menjadi keistimewaan, menjadi pengetahuan kita bahwa Ramadan itu sungguh-sungguh istimewa. Bahkan kalau kita tahu keistimewaannya, insya Allah kita akan selalu berharap bahwa tiap detik, tiap hari, tiap bulan adalah Ramadan, nggak ada bulan yang lain. Oleh karena itu, mari kita mulai satu persatu tentang keistimewaan dari bulan Ramadan.
Sebelum melanjut ke materi tentang keistimewaan bulan Ramadan, mau dikasih pantun lagi nih. Mau. Oke. Udah ditunggu-tunggu nih Ustaz. Oh sudah Udah ya. ditunggu-tunggu ya. Iya, soalnya tadi disebutkan katanya surat pantun. Iya. Jadi harus dikasih pantun juga ya. Habis pantun ada sulap Ustaz? Sulap menyusul. Jalan-jalan ke Yogyakarta, Cakep. jangan lupa beli bakpia. Kalau engkau berpuasa, Cakep. yuk kita ngaji bersama. Yo, alhamdulillah. Itu satu faktornya ya. Satu aja dulu ya. Boleh, boleh. Setiap Nanti nyusul. materi pantun, setiap materi pantun. Nah, Oh ini insya Allah sampai maghrib. Ya karena pas kita juga puasa- sambil nunggu maghrib Ya, Ustaz. betul betul. Ya, nunggu Jadi, maghrib dengan hal-hal yang positif, yakni mendengarkan ceramah agama dari Ustaz Shokib. hadirin sekalian rahimakumullah, berbicara tentang keistimewaan Ramadan. Yang pertama, ini bisa kita temukan dalam ayat Allah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebelum ayat ini turun, orang-orang Yahudi dulu membanggakan dirinya mengejek umat Islam, Pak Ustaz. Itu kata orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Ngejek gimana Ustaz? Orang Islam nggak punya puasa sendiri. Mereka ikut-ikut puasa kita. Dulu Nabi kan puasanya Asyura, ya kan, sebelum turunnya perintah Ramadan ini. Baru kemudian pada tahun kedua hijrah Nabi di Madinah, turunlah ini pada bulan Sya'ban. Turunlah ayat ini, kemudian baru kemudian diberlakukan pada bulan Ramadan setelah Sya'ban itu. Tahun kedua kenabian. Turunlah ayat ini, jangan bersedih. Inilah yang turun pertama kali tentang perintah puasa, As-Siyam. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu ada As-Saum, ada As-Siyam. Tapi berarti gini Ustaz, Ya. puasa ini salah satu kabar gembira untuk orang-orang beriman ya Ustaz ya? Kabar gembira untuk Nabi Muhammad dan kita semuanya, ya, bahwa perintah puasa ini sudah disahkan oleh Allah sebagai jawaban dari orang-orang Yahudi dulu. Kita punya spesial, puasa yang spesial, yaitu As-Siyam. Jadi kalau ada As-Siyam itu dia itu khusus, punya persyaratan khusus. Tapi kalau As-Saum itu dia lebih ke umum. Dan yang istimewanya ini yang sekali lagi istimewa bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu ada As-Siyam. Yang As-Siyam itu ujungnya adalah takwa. La'allakum tattaqun. Ini la'allakum tattaqun. Bahwa siam itu, puasa itu bisa mengantarkan kita memperoleh derajat takwa di sisi Allah. Padahal kita tahu bahwa takwa ini adalah derajat paling tinggi. Bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling baik takwanya. Dan ini bisa kita peroleh di dalam bulan Ramadan ini melalui As-Siyam. Ini keistimewaan yang pertama. Jadi dengan buatannya bulan Ramadan ini kita bisa melaksanakan puasa dan kita punya nih akhirnya bisa mencapai derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu Amin. wa ta'ala. Amin. Mudah-mudahan kita semua bisa mencapai itu semua Ustaz ya. Ya, itu yang Tapi pertama, mungkin ya. apakah itu kita jalankannya hanya selama bulan Ramadan saja menggapai ketakwaan itu Ustaz? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Kapan kita melaksanakan takwa? Apakah cukup di bulan Ramadan ini? Oh, tentu tidak, katanya. Ya. Ini adalah salah satu jalan saja. Makanya takwa itu bisa juga dengan cara berinfak. Berinfak bisa. Kemudian dengan melaksanakan sholat. Sholat itu juga nanti muaranya bisa mengantarkan seseorang kepada derajat ketakwaan. Jadi siam ini, puasa ini salah satu sarana untuk mencapai derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, keistimewaan yang pertama yaitu di bulan Ramadan ini ada perintah puasa yang mana puasa itu bisa mengantarkan kepada derajat ketakwaan. Dan kalau orang itu sudah takwa, dia akan mulia di sisi Allah. Dan yakinlah bahwa nanti ketika di akhirat kita akan dipanggil, kalau takwa loh ya, kita akan dipanggil fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, itu paling
paling nikmat. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli Wadkhuli jannati. jannati. Amin. Itu orang Mudah-mudahan yang kita bisa. semua termasuk golongan orang-orang Amin, ya yang Rabbal digolongkan Alamin. masuk surganya Allah, Ustaz ya. Amin. Dalam tadi untuk menggapai sebuah ketakwaan, salah satunya menjalankan ibadah puasa. Oke. Ya, Ustaz ya. Keistimewaan yang kedua, bulan Ramadan adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi, idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah. Maka dibuka lebar-lebar semua pintu surga. Dan pintu orang puasa itu juga dibuka lebar-lebar. Ar-Rayyan dibuka untuk orang yang puasa. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup rapat-rapat, dikunci rapat-rapat semua pintu neraka. Wa sufidat asyayatin, dan dibelenggu setan-setan. Karena dibelenggu, dia tidak berkutik di bulan Ramadan ini. Berbeda kalau di luar Ramadan, setan akan merajalela kemana-mana. Dan yang terakhir, keistimewaan di bulan Ramadan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Bahwa siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka akan diampuni semua dosa-dosanya selama yang pernah dia lakukan. Alhamdulillah, mudah-mudahan tiga keistimewaan ini dapat kita peroleh, kita raih di bulan Ramadan tahun ini. Amin, 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 ya amin, ya Rabbal Rabbal Alamin. Alamin. Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini surga pintunya dibuka, kemudian neraka pintunya ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Di mana artinya kita lebih mudah untuk beribadah dibandingkan bulan-bulan yang lainnya, Ustaz ya. Insyaallah. Alhamdulillah, Ustaz, materinya luar biasa. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin yang belum jelas dan akan ditanyakan dari para jemaah di sini, ya Ustaz ya. Insyaallah akan dijawab langsung secara gamblang oleh Ustaz Ahmad Shakib. Silakan para jemaah, Bapak Ibu, ada yang bertanya? Ya, mungkin sebelah sini dulu. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disebutkan bagi orang-orang yang berpuasa itu insya Allah akan mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa. Kira-kira ciri-ciri orang yang bertakwa itu seperti apa, Pak Ustaz? Mohon kira penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gitu Ustaz, menanyakan tentang ciri-ciri daripada takwa. Silakan Ustaz, tafadhal. Tentang ciri-ciri orang yang bertakwa sudah dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah di awal-awal. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ada tiga. Yang pertama, ciri-cirinya adalah yang mengimani kepada yang gaib. Jadi ciri-ciri orang yang pertama yang bertakwa itu yang pertama adalah mengimani yang gaib. Terhadap yang gaib, walaupun tidak melihat, kita beriman. Adanya malaikat, adanya surga, neraka, semuanya kita imani. Kalau kita bisa melakukan itu, maka kita sudah termasuk ciri-ciri orang yang beriman. Termasuk kita mengimani adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita sudah yakin Allah itu ada, tadi seperti kembali ke pengertian tadi, kita akan tunduk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini yang pertama cirinya. Yang kedua, yang mendirikan sholat. Ciri yang kedua orang yang bertakwa itu adalah mendirikan sholat. Baik itu sholat yang fardu lebih-lebih atau juga sholat yang sunnah. Kalau kita bisa melakukan ini, kita sudah bisa melaksanakan sholat, maka kita sudah termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga adalah orang yang suka berinfak. Yang berinfak di jalan Allah termasuk juga ciri-ciri orang yang bertakwa.
Jadi kembali kepada pengertian tadi, ketika kita taat kepada Allah, kita menjauhi larangannya, maka 3 ciri ini otomatis akan kita dapatkan dengan sendirinya. Tetapi sekali lagi perlu diingat bahwa seperti yuqimunas shalah, mendirikan sholat itu juga harus yang benar. Kita laksanakan dengan benar, insya Allah nanti kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu Ya, luar biasa Ustaz ya. ciri-ciri orang yang bertakwa. Itu para jamaah penjelasan dari Ustaz Shokib mengenai ciri-ciri daripada takwa. Ya, ada yang mau bertanya terkait dengan tema ini, dipersilakan. Ya, mungkin sebelah sini, silakan Ibu. Silakan berdiri di sini Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Di sini saya mau bertanya ya. Tadi Pak Ustadz menjelaskan bahwa di bulan Ramadan itu pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup, dan para setan dibelenggu. Yang ingin saya tanyakan, kenapa di bulan Ramadan ini masih banyak orang yang melakukan kejahatan? Padahal para setan sudah dibelenggu. Nah, begitu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ustaz pertanyaan yang mewakili saya juga itu Ustaz. Luar biasa. Orang-orang katanya iya benar ya. Di tempat saya tuh taraweh kadang itu di awal-awal rame Ustaz. Awal-awal. Pertengahan yang tadinya ada 10 baris mungkin berkurang. 5 baris. Apalagi mau akhir-akhir udah pada mau beli baju lebaran, itu mungkin sebaris 2 baris Ustaz. Belinya di mana? Di pasar. Di pasar. Kalau di pasar biasanya suka lihat itu tenda tertutup tapi kakinya. Oh iya itu. Iya itu. Yo, tafadhol Ustaz, gimana itu Ustaz? Ya. Iya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, dan ini pertanyaan yang super sulit. super sulit ya karena untuk dijawab. Baik, akan saya jawab. Tadi di hadis sudah dijelaskan, idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah. Futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa subidat sayatin. Bahwa setan-setan itu dibelenggu, diikat dan apapun. Dalam beberapa pendapat, sebagian ulama mengatakan bahwa setan itu memang benar-benar dibelenggu. Jadi ini pendapat pertama, setan itu memang benar-benar dibelenggu, diikat di bulan Ramadan ini. Tetapi yang dibelenggu adalah dedengkotnya atau pimpinan dari para setan itu sendiri. Iblis mungkin ya, atau mungkin itulah pokoknya rajanya setan mungkin yang dibelenggu. Itu menurut satu pendapat. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa belenggu di sini, ikatan di sini bermakna yang tidak sebenarnya. Jadi setan itu terbelenggu karena puasa kita. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa asyamu junnatun. Siam itu, puasa itu adalah tameng. Dari tameng-tameng dari godaan setan ini. Kalau kita puasanya benar, maka puasa kita akan menjadi tameng. Puasanya dilakukan dengan syarat yang benar, ada niat di situ. Kemudian kalau kata Ustadz Ismail dalam Ihya kemarin ya, dikatakan tingkatan puasa orang puasa itu ada 3, ada yang lebih khusus, kemudian awam. Nah, puasa-puasa yang seperti inilah yang akan menjadikan tameng bagi si orang yang berpuasa itu untuk melawan dari godaan-godaan setan. Jadi kenapa kok masih ada yang tidak baik? Karena tamengnya ini nggak kuat. Jadi setiap orang kan tamengnya masing-masing. Siamnya itu tergantung dari yang dilakukannya sendiri. Katakanlah kita tidak bisa meniru para nabi atau para ulama, paling nggak kita harus mencoba. Kita coba mulai dari mata kita ini berpuasa beneran. Dan kuncinya kita harus berihsan dulu. Kita harus ihsan, benar-benar diawasi oleh Allah. Kalau itu kita nggak lakukan, ya susah. Tapi kita coba mulai belajar, kita itu senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun yang kita lakukan itu akan dilihat oleh Allah, dan otomatis hal-hal yang tidak baik itu akan pergi dengan sendirinya. Intinya kalau kita puasanya benar, insya Allah setan tidak akan mampu menggoda kita. Kenapa ada setan yang bisa menggoda manusia? Karena itu
puasa kita belum menjadi perisai yang sesungguhnya. Luar biasa penjelasannya itu para jamaah, Masya Allah, terkait dengan puasa ya. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang menjadikan diri kita berpuasa hingga sampai pada tujuan takwa. Baik, Ustaz Shokib, saya mau menyapa para jamaah ya. Ramadan ya, alhamdulillah dari awal acara sampai sekarang kita sudah mendengarkan Ustaz Shokib, yakni tentang keistimewaan bulan puasa. Mudah-mudahan Ustaz, ini bukan hanya hari ini kita dengarkan, melainkan sepulangnya kita dari rumah, besok dan besoknya, sampai kapanpun kita selalu ingat. Ini menjadi peringatan untuk diri kita semua, sehingga apa yang sudah dijalankan betul-betul kita laksanakan, Ustaz ya. Betul. Karena sesuatu yang tidak diamalkan ibarat pohon nggak berbuah, Ustaz ya. Bila tamari, jadi sayang sekali. Tapi sebetulnya Ustaz Shokib, saya pengen berlama-lama Ustaz. Tapi sayang ya, waktu yang sudah akan memisahkan kita Ustaz. Mungkin di kesempatan lain kita akan jumpa kembali. Insyaallah. Alhamdulillah dengan para jamaah, terima kasih atas kehadirannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.